Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Ulfa Safiati. Saya dari Institut Ilmu Kesehatan dan Teknologi Muhammadiyah Palembang. Saya di sini akan menjelaskan tentang persalinan secara normal melalui video pada persalinan kala 2 dan kala 3. Selamat menonton. Assalamualaikum Ibu. Salam. Ini benar dengan Ibu Kati ya? Iya. Perkenalkan, nama saya Sister Ulfa. Saya di sini akan membantu Ibu untuk melakukan persalinan normal. Gimana Bu? Udah berapa lama sakitnya ini Bu? Sudah 2 jam. Oh, sudah 2 jam. Nanti saya cek dulu ya Bu ya pembukaannya. Nanti kalau waktu pembukaannya udah 10 atau udah lengkap, nanti Ibu bisa mengejan melalui jika ada dorongan dari bayinya. Ibu tarik nafas, kemudian lakukan dorongan. Jangan teriak ya Bu ya, nanti kalau Ibu teriak nanti nggak kuat. Sebelumnya kalau udah lengkap, kita posisikan kakinya ya Bu ya. Kakinya ditekuk ke arah dalam, nah sedikit dibuka. Nah seperti ini ya Bu ya. Baik. Persiapan alat. Pertama, klem koker setengah koker, kemudian gunting anatomis 2 klem, terus gunting jaringan, sarung tangan DTT, kemudian 2 spuit, 3 oksitosin dan cairan Aquales, sepatu, pelindung kepala, masker, kacamata Google, dan celemek. Larutan DTT dan larutan klorin dan 1 buah mangkok. Alat pemeriksaan tanda vital, tensimeter, stetoskop, termometer, jam tangan atau jam dinding Doppler, dan jeli. Kotak sampah basah, sampah medis, tempat sampah kering. Alat tenun 2 handuk, perlak, topi, dan kain. Persiapan ruangan. Menjaga privasi pasien dengan menutup hordeng. Kemudian menjelaskan prosedur dan minta izin pada suaminya untuk melakukan tindakan persalinan secara normal. Kemudian menjelaskan tentang posisi klien dengan semi-volar atau duduk ataupun jongkok. Jika keadaan ibu berkontraksi, maka lakukan penarikan pada kaki, kemudian ambil napas, kemudian jika ada dorongan lakukan mendorong untuk mengejan. Setelah itu lakukan penutupan menggunakan handuk pada perut ibu untuk menjaga tetap etikanya. Kemudian membuka spuit 3 cc untuk menjaga kesterilannya. Setelah itu membuka cairan oksitosin dan lihat tanggal dan dosis pada label. Membuka ampul menggunakan secara hati-hati dan buang benda tajam ke dalam tempat sampah benda tajam. Kemudian memasang APD, masker, celemek, sepatu boot, kacamata. Dan jangan lupa memakai penutup kepala. Setelah itu mencuci tangan dengan menggunakan alir yang mengalir, menggunakan sabun, menggunakan cuci tangan 6 langkah, telapak tangan, punggung tangan secara bergantian.
sela-sela jari, permukaan telapak tangan, jempol, dan pucuk kuku, ujung-ujung jari. Dan permukaan pada telapak tangan bagian atas. Kemudian buka keran menggunakan siku, dibilas secara bersih sampai dengan siku kemudian dikeringkan menggunakan handuk kering atau kain kering. Kemudian memakai sarung tangan yang satu saja dan menjaga kesterilannya. Memasukkan obat ke dalam sepuit, obat oksitosin, kemudian dibuang benda tajam, kotak sampah benda tajam, dan menutup menggunakan satu tangan atau one hand. Setelah itu memakai sarung tangan satunya dengan tetap menjaga kesterilannya. Dan setelah itu bentangkan kain dan lipat kain menjadi 1/3. Kemudian letakkan kain yang sudah di bawah bokong ibu dan tetap menjaga kesterilannya. Letakkan jika sudah keadaan mau keluar kepalanya, lakukan tangan kanan di bawah perineum dan tangan kanan menjaga kepala untuk tidak terjadinya robekan. Jika kepala bayi sudah keluar, cek apakah ada lilitan atau tidak pada leher janin. Jika tidak ada, jika akan melakukan rotasi, maka bantu janin untuk melakukan putaran, dan pada saat kepala janin menghadap ke paha ibu, maka lakukan tarikan ke bawah dan ke atas secara perlahan untuk persalinan bahu, dan meletakkan tangan kanan di sela leher dengan tangan jempol di depan dan 4 jari di belakang punggung untuk menegakkan posterior. Kemudian tangan kiri untuk menelusuri bagian selanjutnya akhiran badan. Dan lihat apakah bayi lahir dengan normal atau tidak, menangis atau tidak. Kemudian dibersihkan menggunakan kain, kemudian diganti menggunakan kain yang kering. Setelah itu, kain yang basah disingkirkan, kemudian dimasukkan ke dalam bak basah. Untuk persalinan plasenta, injeksikan ibu ke paha bagian dalam untuk persalinan plasenta menggunakan cairan oksitosin yang sudah dimasukkan ke dalam sepuit. Kemudian setelah itu klem, kemudian urut tali pusar ke arah dalam, ke arah bayi, dan ke arah tali plasenta. Melakukan klem 2, yang satu. Kemudian lakukan pemotongan menggunakan gunting jaringan.
Setelah itu lakukan ikatan secara kencang sampai tidak ada darah yang mengalir dari tali pusar yang sudah dipotong menggunakan tali ya. Kalau sekarang biasa menggunakan penjepit. Kemudian letakkan bayi pada dada ibu untuk melakukan inisiasi menyusui dini. Dan memakaikan topi pada bayi. Setelah itu persalinan plasenta. Dekatkan gunting klem pada tali pusar yang berdekatan dengan vulva. Lakukan penekanan pada perut ibu, pada uterus untuk persalinan plasenta dan tarik secara perlahan-lahan. Jika tidak ada kontraksi, maka suami ibu bisa membantu untuk memilin puting ibu untuk memudahkan persalinan plasenta. Kemudian memindahkan klem yang lebih dekat lagi biar tidak panjang. Kemudian tarik lagi. Tangan kiri menekan perut ibu dan tangan kanan menarik plasenta secara perlahan sampai terlihat. Lakukan penarikan secara perlahan ke arah bawah dan ke arah atas secara perlahan. Kemudian letakkan tangan kiri di bawah plasenta, kemudian tangan atas di atas plasenta. Kemudian lakukan gerakan memutar untuk memudahkan plasenta lahir. Gerakan memutar. Kemudian lakukan massage pada perut ibu menggunakan 4 jari. Kemudian cek plasenta, apakah plasentanya itu sempurna, tidak ada jaringan yang tertinggal di dalam perut atau rahim ibu. Jika tidak ada tertinggal, maka periksa juga tali pusarnya, tali plasenta. Kemudian meletakkan plasenta di dalam wadah yang sudah disiapkan. Setelah itu bersihkan vagina menggunakan cairan dengan sekali usap dan periksa juga vaginanya. Apakah ada robekan atau tidak, atau jaringan yang tertinggal. Dan mengecek alat. Setelah itu meletakkan di larutan klorin. Membersihkan ibu menggunakan Hoslap dan larutan DTT. Pertama, bagian daerah bokong dan vagina, di bawah bokong,
dan sekalian membereskan perlak. Kemudian dibersihkan kembali sisa-sisa cairan. Kemudian bantu ibu untuk memasang celana dalam yang sudah diberikan pembalut untuk kemudian membereskan ibu kembali, memposisikan ibu dengan nyaman, kemudian membereskan alat, letakkan sarung tangan pada larutan klorin dan mencuci tangan kembali setelah melakukan tindakan menggunakan air yang mengalir, menggunakan sabun, lakukan pelutang tangan, pada sela-sela jari, ruas jari depan, jari jempol, dan gerakan memutar pada ujung jari. Kemudian dibilas menggunakan air yang mengalir. Bersihkan sampai siku. Dan untuk kembali menggunakan ujung siku. Dan mengeringkan menggunakan handuk yang bersih dan kering. Setelah itu menjelaskan prosedur pada ibu, tindakannya sudah selesai. Selamat Ibu Kati, ini anaknya perempuan, sehat dan lengkap. Gimana perasaan Ibu Kati? Alhamdulillah senang. Nah, ini kan tindakannya sudah selesai. Jika apa-apa, Ibu bisa hubungi saya. Ini Ibu bisa pulang karena nggak ada lagi yang diinginkan lagi tindakan. Jadi Ibu bisa pulang dengan suami dan keluarga. Iya. Nanti saya atur ya Bu ya ininya ya. Terima kasih Bu. Masih ada pertanyaan nggak Bu? Enggak. Jika tidak ada, saya udah dulu. Terima kasih sebelumnya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.